Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan manajemen syariah. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal tentang kelanjutan kemarin. Tetapi sebelumnya saya akan tunjukkan yaitu kondisi kampus yang begitu sepi karena keadaan lockdownnya. Jadi nanti akan kita bahas beberapa hal, tapi jangan lupa ya, ini tapi terus nih. tapi terus pokoknya jangan lupa dilihat dengan seksama supaya teman-teman bisa mengerjakan kegiatan UASnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Video ini mungkin akan tayang hanya beberapa menit atau jam, nanti akan saya cabut lagi. Jadi kalau tidak dilihat dengan seksama, nanti teman-teman juga tidak bisa maksimal dalam melaksanakan UASnya. Oke, kita ke dalam. Kita akan membahas beberapa hal ya. Nah, terutama di situ di video ini nanti ada soal-soal tentang UAS. Oke, kita jalan ke meja dan kita shopping. Oke, kita pasang dulu tripodnya. Oh ya, dimatikan dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen syariah. Dalam pembahasan tentang manajemen, baik di kelas kemarin atau dalam diskusi kemarin, kita sudah membahas banyak tentang pengertiannya lah, pengertian manajemen syariah itu bagaimana. Tapi di sini akan kita kupas balik, karena dalam manajemen syariah teman-teman harus mengetahui pengertian dari manajemen itu tersendiri, harus mengetahui fungsinya dan unsur-unsur dalam sebuah manajemen. Para ahli pun sudah mengeluarkan pendapatnya tentang apa itu yang dimaksud dengan manajemen, baik Ricky atau Robert Terry ataupun Lauren. Mereka mengungkapkan tentang, dan para ilmuwan yang lain sudah mengungkapkan, menjelaskan apa itu pengertian manajemen. Kemudian kita juga harus membahas tentang fungsi dari manajemen, baik dari perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, kemudian pengarahan dan evaluasi, controlling. Itu adalah fungsi manajemen. Itu harus dibahas satu-satu. Kemudian unsur-unsur dalam sebuah manajemen, karena manajemen itu harus mempunyai unsur-unsur yang merupakan bagian dari manajemen ini. Yang pertama adalah manusia, nas, money, fulus, wan, itu yang kedua. Kemudian material, apa itu material? Ketiga material, bahan. Keempat apa itu mesin, machinis. Kemudian methods, kemudian market. Tadi ada berapa tadi? Pertama manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Jadi ada 6 unsur dalam sebuah manajemen. Oke, sudah bisa dipahami, bisa ditangkapkan? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan. Apa itu sih perencanaan? Perencanaan adalah sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari sebuah fungsi manajemen. Kenapa? Karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi yang lain
mungkin akan tidak berjalan dengan bagus ataupun sia-sia. Pengorganisasian, pengarahan, pengawasan tak akan dapat berjalan. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, penjualan produk baru, maupun perencanaan anggaran. Perencanaan ataupun planning merupakan proses dari paling dasar dalam organisasi itu untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan paling terpenting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah, yang rasional dan sistematik, dan bukan hanya pada sebuah firasat dugaan. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai, menentukan waktu secara kualitatif, dan bila hal itu harus dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, mengapa hal ini harus dicapai. Untuk itulah dalam sebuah perencanaan yang baik, seorang pimpinan harus benar-benar tanggap terhadap kondisi lingkungan sekitarnya dan bisa memprediksi kemungkinan yang akan muncul, yang akan terjadi, yang waktu yang akan datang. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan untuk seefisien dan seefektif mungkin. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam membuat perencanaan membutuhkan data, informasi agar keputusan yang diambil nanti tidak lepas kaitannya dengan masalah-masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Demikian hal-hal tentang perencanaan. Maka kita bisa mengambil sebuah definisi ringkasan tentang perencanaan syariah adalah amal atau pekerjaan dalam suatu pekerjaan tertentu, yaitu mempersiapkan semua hal yang diperlukan dari awal sampai dengan akhir pekerjaan, yang niat dan motivasi dan cara sesuai dengan syariah atau nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu syariah Islam. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang alasan pentingnya perencanaan dalam manajemen. Jadi, kenapa sih perencanaan itu diperlukan dalam sebuah manajemen? Pentingnya sejauh apa sih? Maka kita di sini akan mengungkap alasan pentingnya perencanaan dalam manajemen. Ada beberapa alasan mengapa perencanaan begitu penting terhadap manajemen organisasi. Maka kita akan ulas berikut ini. Pertama, tujuan menjadi jelas dan terarah. Itu alasannya yang pertama. Selanjutnya yang kedua, perencanaan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut, sehingga semua komponen ataupun elemen-elemen dalam sebuah organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai. Ketiga,
semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama. Selanjutnya, ketika semua elemen atau bagian dalam organisasi itu mengetahui tujuan organisasinya dengan jelas dan benar, maka mereka akan bekerja ke satu arah yang sama. Artinya apa? Artinya adalah mereka memahami prosedur ataupun proses apa saja yang akan dilakukan sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam sebuah perencanaan. Kemudian alasan selanjutnya adalah menolong mengidentifikasikan berbagai hambatan dan peluang-peluang yang ada. Dengan adanya perencanaan, maka organisasi mampu mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang akan yang akan dihadapi baik di dalam ataupun di luar organisasi. Adanya hambatan dan peluang yang datang akan menuntut organisasi mempersiapkan tindakan-tindakan antisipasi. Bagaimana mereka tetap berada di jalur menuju tujuan awal tadi. Kemudian alasan yang lain apa? Membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Perencanaan memberikan pandangan bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan itu, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya, berapa yang dibutuhkan sehingga tujuan itu benar-benar terrealisasi. Hal ini akan membantu organisasi menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Perencanaan juga membantu untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, alasan-alasan inilah yang menjadikan perencanaan itu begitu penting dalam sebuah manajemen. Dalam mencapai sebuah tujuan terdapat berbagai macam resiko, ketidakpastian, hadangan-hadangan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, adanya perencanaan akan memudahkan organisasi itu berjalan dengan maksimal. Demikian. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang alasan mengapa sih apa itu perencanaan itu begitu penting. Kali ini kita akan membahas proses perencanaan. Minimal ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan. Pertama, sebelum para manajer dapat mengorganisasi ataupun memimpin atau mengendalikan, terlebih dahulu mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Kedua, kebutuhan akan perencanaan pada semua tingkatan manajemen dan semakin meningkat pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, di mana perencanaan itu mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada keberhasilan organisasi. Pada tingkatan top manager atau top pimpinan, pada umumnya mencurahkan hampir semua waktu perencanaannya jauh ke masa depan dan pada strategi-strategi dari seluruh organisasi. Manajemen pada tingkatan yang lebih rendah merencanakan untuk sub-unit-unit mereka sendiri dan jangka waktu yang lebih pendek. Ketiga, terdapat pula beberapa variasi dalam tanggung jawab perencanaan yang tergantung pada ukuran dan tujuan organisasi dan pada fungsi atau kegiatan khusus manajer. Organisasi yang besar dan perusahaan berskala internasional lebih menaruh perhatian pada perencanaan jangka panjang
daripada perusahaan lokal. Akan tetapi pada umumnya organisasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Karena itu penting bagi para manajer untuk mengerti peran perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dalam pola perencanaan secara keseluruhan. Itulah yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan. Kita sudah mengetahui alasan mengapa itu perencanaan penting, kita juga mengetahui tentang proses perencanaan, maka kita harus tahu keberhasilan perencanaan dalam mencapai tujuan itu yang bagaimana. Sekarang kita akan mengupas keberhasilan perencanaan dalam mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan organisasi, terdapat cara-cara agar tujuan itu dapat terrealisasi dengan bagus. Bahwa pimpinan dan bawahan organisasi harus kerjasama merumuskan perencanaan, menentukan tujuan, menentukan standar kerja, memilih kegiatan yang akan dilaksanakan demi mendorong tercapainya tujuan organisasi itu. Kemudian dalam tahapan pelaksanaan kerja, bawahan ataupun karyawan harus menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan kemampuan maksimal demi tercapainya tujuan. Di sisi lain, pimpinan juga harus memberikan pengarahan bagi karyawan dengan cara yang baik dan harus mampu memotivasi para karyawan. Harus dimotivasi terus supaya tetap semangat. Selanjutnya, setelah tujuan terrealisasi, pimpinan dan bawahan hendaknya mengevaluasi tujuan tersebut. Tujuan evaluasi itu apa sih? Tujuannya adalah menemukan kekurangan dan kelemahan organisasi dalam pelaksanaan mencapai tujuan, mengurangi risiko yang sama untuk tujuan berikutnya, dan sebagai bahan pembelajaran bagi seluruh penghuni organisasi dari pimpinan sampai bawah-bawah tadi. Teman-teman tadi sudah mendengarkan uraian tentang beberapa hal dari pembahasan tentang perencanaan, baik alasannya, kenapa itu penting, bagaimana proses itu harus berjalan, kemudian bagaimana perencanaan itu benar-benar maksimal. Selanjutnya teman-teman harus bisa mengungkapkan atau menjelaskan bagaimana implementasi syariah dalam fungsi perencanaan. Manajemen syariah membahas soal sistem disusun agar pelakunya di dalamnya itu berjalan dengan baik. Sistem manajemen syariah sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya. Mereka sudah membuat ataupun menyusun bagaimana manajemen syariah itu berjalan dengan baik. Hal ini sudah diterapkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, terutama para khulafaur rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya. Contoh saja yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Waktu itu singkat cerita di masa itu ada seorang janda tua, suaminya mati di medan perang, mempunyai anak yang masih kecil-kecil. Sang ibu ini sudah tidak mempunyai gandum ataupun beras untuk dimasak si anaknya. Ibu ini memasak. Apa yang dimasak adalah sebuah batu.
Anaknya nangis, oh sebentar lagi belum masak, tidur sayang, tidur. Nanti kalau sudah masak saya bangunkan. Anaknya tidur lagi. Kemudian ibu ini masak lagi dan terus-terus. Waktu itu bersama dengan itu Khalifah Umar berjalan-jalan sendirian tanpa pengawalan naik kuda. Naik kendaraan kuda atau unta waktu itu. Kemudian dia mendengar seorang bayi nangis, kecil nangis. Dia datangi, mendengarkan atau menyaksikan sebuah kisah itu. Ibu masak, anaknya nangis dibangunin. Begitu lama terus, setiap anaknya bangun dikatakan sebentar belum. Kemudian Khalifah Umar mengetok, tok tok tok. Siapa ya? Saya, hamba Allah, ingin bertanya. Oh iya, dibukakan pintunya, kemudian bertanya, ibu kenapa kok nggak masak-masak? Yang dimasak itu anaknya nangis, katanya sebentar lagi. Sepertinya sudah lama sekali masak kok nggak diberikan. Masak apa sebenarnya? Kok lama sekali? Wahai hamba Allah, yang saya masak itu Bapak, karena saya sudah tidak punya beras lagi ataupun gandum, karena suami saya nanti di medan perang. Pimpinan tidak memperhatikan kami. Seketika itu juga Khalifah Umar pamitan dan pergi ke rumahnya memangkul ataupun istilahnya Jawa itu nyunggi satu karung gandum. Kemudian datang lagi ke rumah itu. Tok ibu, ini gandum, silakan dimasak supaya anaknya bisa makan. Nah, kemudian ibu itu terima kasih hamba Allah, sebenarnya hamba Allah inilah yang pantas menjadi khalifah di Bani Umar. Sang ibu berkata demikian karena sang ibu tidak tahu bahwasanya di hadapan dia adalah Khalifah Umar. Kisah singkat ini menandakan tentang sebuah sikap seorang kepemimpinan. Tujuan pimpinan ada itu adalah mensejahterakan sebuah organisasi, baik itu skala kecil maupun skala besar, tingkat nasional atau tingkat negara atau tingkat desa. Jadi apa yang dia kerjakan harus sesuai dengan nilai-nilai Allah. Untuk apa tujuannya? Lillahi kalimatillah, untuk mensejahterakan masyarakat, mengajarkan kebaikan, sehingga tercapailah namanya falah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap manusia harus berusaha untuk sempurna, untuk berbuat sebaik mungkin. Ada kesalahan diperbaiki, ada orang mengkritik, dicerna, diterima dan sebagainya. Sehingga teman-teman kalau bisa mempelajari dan memahami apa sih yang dimaksud dengan manajemen syariah secara keseluruhan, maka insya Allah teman-teman bisa menjadi pemimpin bagi teman sendiri, memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarga, dan nanti kalau dikasih amanah memimpin sebuah organisasi akan menjadi pemimpin yang bagus, yang amanah, yang benar-benar menegakkan nilai-nilai agama Islam. Cukup sekian. Terima kasih pembahasan kali ini. Selanjutnya teman-teman silahkan belajar dengan giat dan semoga semuanya sukses, sehat, kuat, pokoknya semuanya membawa keberkahan bagi kita semuanya dan keluarga besar kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.